Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi keluarga besar GBD El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini adalah serukanlah. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarkanlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, kepunyaan Allah. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam kitab Yesaya ini dari pasal yang ke-40 sampai pasal yang ke-66, itu berisi tentang nubuatan-nubuatan yang memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat Israel selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya. Allah menyatakan pribadinya kepada bangsa Israel sebagai Allah yang selalu mengasihi dan mengampuni mereka, sekalipun perbuatan mereka selalu menyakiti hati Tuhan. Kita sering mendengar kisah tentang bangsa Israel, apa yang mereka lakukan, banyak kali menyakiti hati Tuhan, banyak kali mendukakan hati Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyembah berhala dan lain sebagainya. Tetapi Allah selalu menunjukkan pribadinya sebagai Allah yang selalu mengasihi dan mengampuni bangsa Israel. Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-43 dari kitab Yesaya ini, ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Suatu pernyataan Tuhan Allah kepada bangsa Israel, aku menghapus dosa pemberontakanmu. Tuhan Allah sudah menghapus setiap dosa pelanggaran bangsa Israel. Bahkan di sana dikatakan, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Apapun yang telah dilakukan bangsa Israel terhadap Allah, Allah telah menghapus dosa-dosa mereka dan bahkan sudah melupakannya. Allah menyatakan pribadinya kepada bangsa Israel sebagai Allah yang menjadikan dan membentuk. Dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-13, Mazmur 139 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Allah yang membentuk kita, Allah yang membentuk bangsa Israel, menenun mereka dari dalam kandungan ibu mereka. Allah ingin supaya bangsa Israel mengingat akan hal ini. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-44 kitab Yesaya ini, ayat yang ke-21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Allah yang membentuk bangsa Israel. Allah menyatakan pribadinya kepada bangsa Israel sebagai Allah yang menolong umatnya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10,
Yesaya 41 ayat yang ke-10 firman Tuhan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang bawa kemenangan." Tuhan selalu menolong setiap kehidupan umat-umatnya. Tuhan selalu menyatakan pertolongannya kepada bangsa Israel. Sekalipun bagaimana kehidupan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan selalu menyatakan pribadinya sebagai Allah yang mengasihi dan mengampuni dosa pelanggaran mereka. Allah yang menjadikan dan membentuk mereka. Allah yang telah menolong dan akan terus menolong setiap kehidupan bangsa Israel. Dan kalau kita membaca di pasal yang ke-44 ini ayat yang ketiga, Allah menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas keturunan Israel. Ayat yang ketiga, "Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu." Ini adalah suatu nubuatan yang telah digenapi dan terus digenapi dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas keturunan Israel. Dan kalau kita membaca di ayat yang kelima, mereka akan menyerukan aku kepunyaan Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah menerima setiap kebaikan Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menunjukkan pengampunannya, pertolongannya, bahkan Roh Kudus-Nya Tuhan berikan kepada setiap umat-umatnya. Maka umat-umat itu akan menyerukan aku kepunyaan Tuhan. Ayat yang kelima, yang satu akan berkata aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan Nabi Yesaya ini adalah gambaran dari seluruh kehidupan kita, bahwa Allah telah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Apapun yang kita sudah lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mengampuni, dan bahkan Tuhan tidak lagi mengingat-ingat apa yang kita sudah lakukan, hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia Tuhan juga yang menjadikan dan membentuk setiap kehidupan kita. Dia Allah, Dia Tuhan yang telah menolong dan akan selalu menolong setiap kehidupan kita. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kehidupan kita supaya kita dapat menyerukan namanya, supaya kita dapat menyerukan perbuatan-perbuatannya, pekerjaannya yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-8 dari pasal yang ke-44 ini, "Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal." Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita, supaya kita dapat menyerukan kita kepunyaan Tuhan, aku kepunyaan Tuhan. Kita menyerukan, kita menyaksikan setiap perbuatan Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Sebagai umat-umat Tuhan yang telah diampuni, yang telah menerima segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahkan yang telah menerima Roh Kudus untuk setiap kehidupan kita, supaya kita menyerukan aku kepunyaan Tuhan. Kita menyerukan segala perbuatannya yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tentu ayat ini sudah sangat menjadi merema dalam setiap kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini yang kita dengar boleh memberkati setiap kehidupan kita. Bersyukur karena umat-umat Tuhan telah mengalami pertolongan Tuhan atas masalah finansial dalam pekerjaan mereka. Bersyukur karena
mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang mereka alami. Bersyukur juga atas mulainya sekolah Pantekosta di tahun ajaran baru. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas kasih dan setia-Mu dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Hari ini kembali kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, kami boleh diberkati, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap kehidupan kami menerima Roh-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau menyerukan nama-Mu, kami mau menyerukan setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami, untuk orang-orang di sekitar kami, untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya keluarga besar GBI El Shaddai Magelang rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah kami dengan keadilan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.